warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are in a good condition and stay healthy. And now, Miss Mila will help you to learn about today's material. So student, have you ever studied about finite and non-finite verb? Finished or not yet? But finished or not yet, in this occasion we will study about grade 3.3, finite and non-finite verb. Okay, talk about finite and non-finite verb. What is that? Oke, jadi secara gampangnya, finite verb bisa diartikan terikat atau terpengaruhi oleh subjeknya. Berbeda dengan non-finite verb. Jadi non-finite verb itu tidak terpengaruhi oleh subjek dan tenses. Oke, the first I want to tell you about finite verb. Finite verb indicate a tenses, number, and person. Jadi finite verb itu dipengaruhi oleh dalam 3 hal. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh tenses. Contohnya, my sister spoke English and my sister speaks English. Tentunya dalam 2 contoh tersebut itu berbeda. Yang pertama menggunakan past dan yang kedua menggunakan present. Perbedaannya adalah kalau menggunakan past itu menggunakan verb to dan kalau menggunakan present menggunakan verb one namun ditambahi s or es. Oke, yang kedua yaitu dipengaruhi oleh number. Ada singular and plural karena menunjukkan jumlahnya. Contohnya, there is a watermelon and there are 5 watermelon. Jadi contoh yang pertama menggunakan singular dan contoh yang kedua menggunakan plural. Perbedaannya adalah kalau singular menggunakan is dan kalau plural menggunakan are. Contoh yang ketiga yaitu person. Contohnya, my friend loves hiking and my friends and I love hiking. Perbedaannya yaitu yang pertama menggunakan loves dan yang kedua menggunakan love. Karena contoh yang pertama itu cuma satu subjeknya dan contoh kedua yaitu menggunakan 2 subjek yaitu my friend and I. Jadi itu adalah contoh dari contoh dipengaruhi oleh person. Oke, talk about the types of finite verb. Jadi finite verb terbagi menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu finite verb dapat berupa transitive atau intransitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb merupakan verb yang membutuhkan direct object atau objek langsung. Contohnya, I eat fried rice. It merupakan transitive verb. Jadi pada kalimat tersebut jelas membutuhkan direct object yaitu fried rice. Oke, about intransitive verb. Apa itu intransitive verb? Intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Contohnya, she always comes on time. Jadi pada kalimat tersebut tidak ada objek, maka comes merupakan intransitive verb. Tipe yang kedua yaitu finite verb dapat berupa action menyatakan aksi atau stative verb menyatakan kondisi. Action verb, kata kerja yang tergolong action verb antara lain yang menyatakan aktivitas, proses, dan aksi berdurasi pendek. Contohnya, he jumps over the bridge, yang artinya dia melompati jembatan. Jadi jumps merupakan action verb. Oke, about stative verb. Stative verb, kata kerja yang tergolong stative verb antara lain yang menyatakan perception, yaitu merujuk pada hal-hal dalam pikiran, dan relation, yaitu mendeskripsikan hubungan. Contohnya, I love Sunday. Aku suka hari Minggu. Jadi love tersebut merupakan stative verb. Tipe yang ketiga yaitu final verb dapat berupa linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan complement. Bisa noun complement atau adjective complement dan sering digunakan untuk menggantikan to be dan punya keterkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan panca indera atau keadaan. Contohnya, my bags weigh 45 kg. Artinya tas saya beratnya 45 kilo. Jadi kata weigh merupakan linking verb. Tipe yang terakhir yaitu finite verb dapat berupa auxiliary verb yaitu is, are, do, does, was, were, and etc.
Auxiliary verb adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu memperjelas kata kerja utama. Contohnya, she was waiting in the room. Jadi was tersebut merupakan finite verb yang berupa auxiliary. Next, talk about non-finite verb. Non-finite verbs do not indicate person, number, and for the most part tense. Non-finite verb forms are participle, gerund, and infinitive. Jadi sudah saya bilang dari awal, kalau non-finite itu tidak dipengaruhi oleh subjek ataupun tesisnya. Dan non-finite tidak dapat berdiri sendiri seperti finite verb. Oleh karena itu, non-finite verb dapat diubah menjadi kata kerja yang berbentuk sebagai participle, gerund, dan infinitive. Do you get it? Oke, bentuk yang pertama yaitu participle. Participle adalah turunan dari kata kerja yang biasanya digunakan sebagai kata sifat untuk membentuk kalimat tenses. Ada present participle, past participle, dan perfect participle. Oke, yang pertama, present participle. Present participle dibentuk dengan menambahkan suffix verb ing dan biasanya berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya, his typing speed was less than ideal. Kecepatan mengetiknya kurang dari ideal. Jadi yang termasuk dalam present participle di sini adalah dari kata type yang ditambahkan verb ing menjadi typing. Oke, the second one is about past participle. Past participle tanpa auxiliary berfungsi sebagai kata sifat dan biasanya menggunakan verb 3. Contohnya, type letters don't always look better than handwritten ones. Oke, jadi di sini yang termasuk dalam past participle adalah dari kata type yang diubah menjadi verb 3, jadi type pakai d. Oke, the last one is about perfect participle. Perfect participle biasanya diawali dengan having. Dan perfect participle umumnya digunakan ketika terdapat dua kejadian yang dilakukan berurutan setelah kejadian yang pertama. Contohnya, having typed the letter, he went home. Jadi, di sini yang termasuk perfect participle adalah having typed yang diawali dengan having. Oke, bentuk yang kedua yaitu gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan dengan verb ing dan berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, I find speaking stressful. Artinya, menurut saya berbicara membuat stres. Yang termasuk dalam gerund yaitu dari kata speak menjadi speaking. Oke, bentuk yang ketiga yaitu infinitive. Infinitive is a non-finite verb, merupakan kata kerja non-finite. Infinitive is generally preceded by to. Biasanya diawali dengan to. Infinitive is a verb that is used like a noun, adjective, or adverb. Merupakan kata kerja yang digunakan sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Contohnya, yang pertama yaitu when infinitive is used as noun. Ketika infinitif digunakan sebagai kata benda, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, a subject sebagai subjek. Contohnya, to read is a good habit. Jadi, to read is a subject. Jadi kata to read termasuk sebagai subjek. Yang kedua yaitu as object to verb, yaitu sebagai objek kata kerja. Contohnya, I like to play. So, to play is as object to verb. Jadi kata to play adalah objek kata kerja. Yang ketiga yaitu as complement to verb. Jadi sebagai pelengkap kata kerja. Contohnya, his intention is to sing. Kata to sing adalah termasuk pelengkap kata kerja. Yang kedua, when infinitive are used adjective or adverb. Contohnya, we eat to live, artinya kita makan untuk hidup. Ini dari kata to live menunjukkan sebagai adverb. Dan yang kedua yaitu, this wine is pleasant to drink, artinya anggur ini enak untuk diminum. Dari kata to drink termasuk memodifikasi sebagai adjective. Oke, talk about bare infinitive. Bare infinitive is not used after auxiliary verb. Jadi, bare infinitive to
tidak digunakan setelah kata kerja bantu. Contohnya, I should write, he should write, I can do it. Jadi tidak ada kata to setelah kata kerja bantu. Okay, do you get it? So guys, that's all for today and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.